Oke, halo, welcome back to podcast Peziarah. Karena semua kita adalah peziarah, Balik lagi nih bareng saya William. dan saya Willem. Dan kali ini berbeda sedikit ya Lem ya, karena kita mau coba satu nuansa yang baru nih teman-teman sobat Peziarah semua. Kalau biasanya kita pakai podcast di Anchor, untuk episode ini kita coba di YouTube ya Lem ya. Betul sekali. Mm-mm. Jadi mudah-mudahan dengan tampilan baru ini, sobat peziarah sekalian juga bisa lebih mengikuti dan lebih kenal dan lebih berinteraksi juga dengan kita ya. Ya, tapi di Anchor juga tetap ada kok, nggak usah khawatir. Jadi kita bikin dua tempat ya berarti ya. Audionya di podcast, lalu kemudian audio dan videonya di YouTube. Gitu. YouTube, ya. Dan abaikan babi yang ada di sebelah, tolong. Susah soalnya udah ini pindah-pindah tempat malas. Iya. Ya, buat Oke. teman-teman semua yang baru join dan baru kenal juga, halo, selamat datang di podcast Berziarah ya. Gitu. Dan hari ini mungkin kita akan sedikit untuk mengenal siapa peziarah lagi kali ya, Willem ya. Karena ini Ya, perdana di betul. YouTube, jadi kita ingin sedikit mengulas sebenarnya siapa sih peziarah yang telah kami buat dan peziarah dalam arti lebih luas itu seperti apa sih menurut kami. Gitu. Tapi sebelum itu mungkin kita buka dalam doa dulu ya, Lem. Iya, baik. Mari kita hening sejenak, kita satukan hati, dan kita mulai obrolan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu. Dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan kembali. Dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Oke. Oke. Jadi kita juga lagi nyoba-nyoba nih Alam ya. Ini gara-gara pandemi kita nyoba pakai Zoom terus kepikiran akhirnya kenapa nggak di-record juga sekalian ya. Betul Dan sekali. mungkin di episode awal-awalnya juga kita lagi nyoba-nyoba mana yang terbaik gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman punya saran mungkin juga boleh komen kali ya. Iya. Oke Alam. Boleh mungkin di-share screen-nya? Iya. Kita mau bahas apa nih sebetulnya ya? Peziarah tadi ya, Will ya? Ya, kita mau kenalan dulu kali ya secara singkat. Mungkin buat teman-teman yang sudah tahu ataupun yang belum tahu tentang peziarah, ini makhluk apa sih Lem gitu ya? Kalau misalnya kita bicara tentang gerakan yang kita buat, mungkin bisa di-share sedikit nih. Oke, mungkin kita mulai dulu dengan siapa kita gitu ya, Will ya, supaya Yap. mungkin sobat peziarah semua nggak bingung ini siapa sih yang ngomong nih dua orang ini dan kenapa menggunakan nama peziarah. Iya, Yes. sobat peziarah sekalian, kami berdua, William dan Willem, namanya mirip tapi kami orang yang berbeda dan tidak punya hubungan keluarga. Kita Berkeluarga dalam memulai iman, apa yang Lem. berkeluarga dalam iman, betul. Kami memulai apa yang disebut dengan peziarah sebagai suatu cita-cita dan impian kami agar kami bisa mengajak kawan-kawan muda untuk semakin mencintai dan mengembangkan diri dalam iman dan semakin menyadari kekayaan dan keindahan iman Katolik. Nah, peziarah ini kami mulai ya lumayan lah ya, mungkin dari akhir 2019 awalnya kita mulai dengan podcast ya, Will ya. Ya. Lalu kemudian berkembang dan berkembang, ada juga bentuknya pembelajaran iman dalam bentuk online study club, kemudian juga ada grup WhatsApp, dan sekarang puji Tuhan kita juga bisa mencoba mulai di YouTube. Gitu kira-kira. Ya, kurang lebih mungkin sekitar 8 bulan yang lalu ya. Jadi tadi seperti yang sudah gue bilang juga, jadinya sebenarnya kita sudah buat podcast peziarah ini sudah cukup lama ya, Lam ya, 8 bulan yang lalu, dan sudah ada lebih dari 50 episode. Jadi kalau sobat peziarah penasaran seperti apa podcast peziarah, bisa cek di Anchor atau Spotify gitu ya. Betul. Dan juga buat teman-teman yang ingin tahu lebih jauh tentang peziarah, apa yang kami lakukan, dan inspirasi yang ingin kami bagikan, bisa mengikuti di Instagram kita ya, di @peziarahkatolik.
Siap. Oke. Dan mungkin disclaimer juga teman-teman kalau kita bukan seorang yang ahli, jadi ya apa yang kemudian nanti kita sampaikan mungkin di konten-konten berikutnya juga ya mungkin juga jangan terlalu mentah-mentah ya Willem ya, tapi bisa kemudian direfleksikan, bisa direnungkan, ambil yang baiknya, buang yang kurang baiknya gitu. Betul. Kita cuma ingin berbagi dan seperti apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, evangelisasi yang terbaik untuk orang muda adalah orang muda lainnya dan itulah yang ingin kita lakukan menjadi sahabat sepeziarahan buat kawan-kawan yang lain. Yes, by the way karena gue juga baru belajar iman Katolik sejujurnya, jadi mungkin selama prosesnya buat sobat peziarah yang baru tahu atau iseng-iseng ngeklik gitu ya YouTube peziarah, jadi ya biasanya tuh gue yang akan nanya, lalu Willem yang akan jawab nih karena Willem nih kayak kamus berjalan ajaran iman gitu. Sementara gue ini lagi belajar tentang ajaran iman Katolik, jadi biasanya lebih suka nanya-nanya gitu. Karena kurang pemahaman. Jadi kira-kira William bertanya, William menjawab gitu ya, Will ya? Iya. Oke, kita mulai aja kali ya, kelamaan nih bahas tentang kita. Oke. Tadi kita sudah bahas sekilas tentang siapa peziarah yang kemudian kita buat ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, menurut lu sendiri, Lem, sebenarnya peziarah dalam konteks yang lebih luas, utamanya terkait dengan ajaran iman Katolik tuh, ini peziarah tuh ngomongin apa sih? Siapa sih yang jadi peziarah itu, Lem? Oke. Jadi mungkin pertanyaannya kembali lagi kepada siapakah peziarah itu? Dan kalau kita bicara tentang siapakah peziarah itu, mungkin kita juga punya pemahaman masing-masing. Ada yang mungkin merasa bahwa, oh peziarah itu adalah mereka yang berziarah ke Gua Maria, atau ke tempat-tempat yang biasa untuk menjadi tempat ziarah, tempat-tempat suci. Atau mereka yang pergi ke Tanah Suci, atau ke Roma, atau ke Lourdes, atau ke Fatima, atau ke tempat-tempat ziarah lain di luar negeri. Atau mungkin peziarah yang kita maknai adalah peziarah muda, orang-orang muda yang mengikuti World Youth Day, Youth Pilgrims gitu ya. Ini waktu itu di Rio tahun 2013 di Pantai Copacabana. Lunya yang mana, Apakah Lem? mereka yang mana? Lunya yang mana nih? Ramai banget. Waduh, nggak kelihatan ini. 3,5 juta, jadi ya kelihatan Wow. kayak semut nih. Oke, Ya, lanjut, Lem. jadi peziarah itu ternyata lebih luas daripada sekedar apa yang kita sebut dengan mereka yang berziarah ke Gua Maria atau tempat suci atau ke tempat-tempat yang disakralkan oleh gereja atau sekedar peserta World Youth Day gitu ya. Karena dalam iman Katolik semua kita adalah peziarah. Iman Katolik mengimani bahwa kita semua yang berada di dunia ini adalah peziarah. Kenapa begitu? Karena kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Intinya kita di dunia ini cuma mampir, kita di dunia ini cuma ngelewatin aja, dan artinya kita perlu semakin mendekati diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah kenapa kita disebut dengan peziarah. Nah, itu yang kemudian muncul ada satu istilah dalam bahasa Latin yang disebut dengan homo viator, manusia peziarah. Seseorang yang bepergian, kita ini dalam proses bepergian gitu ya, dari satu titik ke tempat yang lainnya. Kira-kira begitu, Will. Mungkin bisa menjawab dulu secara garis besar. Sebenarnya peziarah dalam iman Katolik itu maknanya seperti apa? Berarti setiap manusia pada dasarnya adalah peziarah ya, Lem, ya, karena kita berusaha untuk Betul. menziarah hidup kita. Ini juga tergambar sebenarnya sesuai dengan template yang kita buat nih di slide, Lem. Tadi mungkin boleh di-share lagi, Lem, tadi template-nya Oh itu gitu. ngomongin apa tuh? Kayaknya Oke, filosofinya rada oke. mendalam tuh. Ya, sobat peziarah semua, mungkin bisa kita obrolin sedikit ya template ini. Mungkin di gambar ini kita bisa melihat beberapa fragmen ya. Yang pertama ada orang di situ, ada salib di sana, kemudian ada warna abu-abu, ada warna hitam, ada tulisan gitu ya. Nah, masing-masing ini ternyata punya makna. Pertama, orang ini tentunya menyimbolkan kita sendiri yang adalah peziarah gitu ya, yang sedang berziarah, yang sedang berjalan dan berjalannya ke kanan. Biasanya kalau ngomongin bahasa simbol, ke kanan itu biasanya menunjuk ke arah yang benar, menuju ke arah yang lebih baik, menuju ke arah yang suci. Burung Garuda aja nengoknya ke kanan bukan ke kiri kan? Maka ini juga arahnya seperti itu dan mengarah ke salib.
Artinya apa? Ingin menunjukkan bahwa kita berziarah menuju kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, itu yang pertama. Dan ini ditegaskan lagi dengan kata-kata di bawahnya, karena semua kita adalah peziarah. Nah, kembali kepada makna peziarahan tadi, kita ini di dunia ini sedang berziarah dan akan menuju kepada Allah, maka kita ingin semakin menyempurnakan diri kita supaya kita bisa bersatu pada Allah, maka di bagian atas ada bagian yang awalnya abu-abu makin ke kanan makin putih. Itu sebetulnya ingin memaknai perjalanan peziarahan itu. Jadi yang tadinya fana, yang tadinya lekat dengan duniawi semakin hilang dan kemudian semakin putih dan menyatu dengan Allah sendiri. Nah, simbol lain itu bisa dilihat dari tulisan peziarah sendiri yang kalau kita lihat di bagian kiri atas itu agak terangkat. Nah, itu sebetulnya memaknai bahwa ketika kita sadar bahwa kita ini peziarah, ya kita mau berangkat dari situasi kita yang mungkin terbatas, tapi kita mau bergerak untuk semakin mendekat pada Allah. Kayak gitu, Will. Mudah-mudahan tidak terlalu boring ya. Oke. Desainnya boleh minimalis ya, tapi maknanya tetap harus dalam. Iya, betul, 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 betul. Nah, Lem, tadi kan berarti kita sudah cukup banyak nih ngebahas bahwa kita sepakat bahwa kalau misalnya kita ngomongin berziarah, berarti kita berusaha untuk semakin mendekatkan diri kepada Kristus gitu ya. Dari yang Ya, abu-abu betul, gelap, kemudian ke arah yang lebih terang. Dari yang betul. menjauh dari Kristus, kemudian ke arah pelan-pelan menuju Kristus gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, gimana ya caranya supaya kita bisa menziarahi hidup ini dengan semakin bersemangat dan benar-benar kita bisa akhirnya mendekat kepada Kristus, mengenal Kristus secara lebih baik, Lem. Kalau tips-tipsnya menurut lu gimana, Lem? Oke, kita bicara tips. Jadi minta izin sekali lagi untuk berbagi ya teman-teman ya. Kalau kita sudah tahu bahwa kita ini adalah peziarah di bumi, maka inilah yang sebetulnya kami dari peziarah ingin mengajak kepada teman-teman sekalian untuk mari menjadi peziarah. Apa sih maksudnya mari menjadi peziarah? Kami ingin mengajak kita semua, termasuk saya mengajak diri saya, William juga mengajak dirinya untuk menyadari dan menghidupi semangat peziarah dalam hidup ini. Gimana? Kita punya 2 tips yang akan kita bagikan, dan tipsnya ini sebetulnya juga buat saya sendiri juga masih ingin saya tekuni dan ingin saya hidupi dengan keterbatasan yang masih saya alami selama ini. Tips yang pertama adalah, ya tentu saja kalau kita tahu kita peziarah dan kita ingin menuju kepada Allah, mari terus berusaha mengarahkan dan mendekatkan hati kepada Allah. Intinya kita tidak boleh berhenti bahwa, aduh saya ini memang males, aduh saya ini memang terbatas, oh saya ini memang lemah. Tidak, tapi kita selalu berusaha. Gimana caranya berusaha mengarahkan dan mendekatkan hati kepada Allah? Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita saranin, Will. Yang pertama, mari kita melakukan refleksi peziarahan harian kita. Kadang-kadang kita dalam hidup sering, ini udah hari Minggu, ini udah bulan Juli, ini udah akhir tahun. Jadi waktu itu berjalan begitu saja dan kita tidak menghidupi waktu itu, tidak menghidupi perjalanan kita. Nah, maka mari kita mencoba merefleksikan setiap hari dalam peziarahan hidup kita. Kita membawa dalam refleksi kita, apa sih yang kita sudah dapatkan hari ini, apa yang sudah kita dapatkan minggu ini, bulan ini, dan seterusnya. Maka hidup kita, misalnya saya yang sudah 33 tahun, sadar bahwa, 33 tahun saya ini punya makna. Bukan sekedar, saya 33 tahun ini ngapain aja ya, gitu. Itu pertama, merefleksikan peziarahan harian kita. Kemudian yang kedua, tentu saja membaca kitab suci dan bacaan rohani. Ini menjadi bahan, menjadi sarana untuk kita mendengarkan suara Allah, baik melalui kitab suci atau mungkin tulisan-tulisan para kudus atau magisterium gereja gitu ya. Dan ini juga bisa menjadi bahan yang tadi untuk merefleksikan peziarahan hidup kita, misalnya refleksi bacaan kitab suci untuk setiap hari. Itu bisa dilakukan. Kemudian, mengembangkan devosi pribadi. Kita mungkin perlu punya devosi yang semakin mendekatkan diri kepada Allah.
Entah itu rosario, devosi kepada hati kudus Yesus, mungkin ada yang senang dengan adorasi pribadi, atau devosi-devosi lain yang mungkin bisa dikembangkan oleh sobat peziarah sekalian. Silakan, mari kita terus mengembangkan devosi supaya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian mengikuti retret. Kita bisa menyediakan waktu kita, entah liburan, entah 1 tahun sekali, atau mungkin ada yang setahun 2 kali, untuk mundur dari hidup kita yang bising ini, dari hidup kita yang berisik ini, untuk menyepi dan merefleksikan. Sekali lagi kata kuncinya adalah merefleksikan apa yang sudah saya jalani. Retret itu kan artinya memang mundur ya. Melihat kembali apa yang sudah kita lalui dan merefleksikannya sehingga harapannya bisa maju dengan lebih baik lagi. Kemudian berziarah. Berziarah artinya sama dengan retret tadi, kita mundur dari hidup kita yang bising, datang ke tempat-tempat yang sakral untuk meminta inspirasi, menggali inspirasi, menguatkan relasi kita dengan Allah. Kemudian, karena kita tahu kita lemah, kita berdosa, maka baik kalau kita punya uh, usaha untuk mengaku dosa secara teratur. Satu lagi, nah ini yang tidak boleh dilupakan, merayakan Ekaristi. Kenapa? Karena Ekaristi adalah sumber dan puncak iman Kristiani. Dan dalam Ekaristi, kalau kita tahu bahwa kita beriman pada Kristus yang bangkit, dalam Ekaristi itulah dihadirkan kembali kenangan akan Kristus yang sengsara, wafat, dan bangkit, dan memberikan dirinya untuk kita. Itu tips yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan beberapa cara. Tips yang lain adalah melepaskan diri, selalu berusaha melepaskan diri dari kelekatan pada dunia. Contohnya dengan apa? Satu contoh misalnya mati raga. Mati raga tuh gimana sih? Kita harus mencambuk diri kah? Kita harus melepaskan alas kaki kah? Tidur tanpa alas? Satu hal yang paling mudah adalah kita melihat apa yang kita lakukan di masa Prapaskah. 40 hari kita ngapain aja biasanya? 40 hari dalam masa Prapaskah itu sebenarnya adalah latihan kecil untuk kita bermati raga. Entah kita mengurangi porsi makan kita yang tadinya 1 piring menjadi 3/4 piring, atau kita mungkin mengurangi kesenangan kita untuk liburan atau hal-hal yang mungkin sifatnya hedon gitu ya, jajan di kafe, ngopi, dan lain sebagainya, dan kemudian sisanya dibagikan kepada orang lain. Maka kunci untuk melepaskan diri dari kelekatan dunia juga adalah berbagi. Berbagi dengan orang-orang yang mungkin terbatas, dan dari situlah mungkin kita bisa mensyukuri hidup kita selama ini. Nah, kira-kira itu Will yang bisa dilakukan. Intinya mari menjadi peziarah. Yes. Gitu. Dan mungkin tips-tips dari kita berdua nih bukan tips-tips yang gimana-gimana banget ya. Sebenarnya tips-tips yang ya memang sudah seyogyanya harus dilakukan ya pada dasarnya ya. Ekaristi, Betul. berdoa, baca bacaan Alkitab, merefleksikan diri, pemeriksaan batin, berbagi, pantang dan puasa, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya hal-hal sederhana yang iya sebenarnya memang sudah kita tahu dari dulu, tapi memang susah ya untuk dilakuin. Betul, dan saya pribadi juga harus mengakui bahwa saya masih terus berusaha untuk melakukan itu dengan segala keterbatasan. Apalagi ngurangin makan ya, Lem, ya. Berat itu. Yeah. Ya, kelihatan lah postur tubuhnya kan, ya, sabda menjadi daging gitu ya. Ya, tapi alasan kenapa kita berdua untuk membuat peziarah ini salah satunya adalah untuk bagaimana cara kita supaya bisa membantu dan saling menguatkan ya, Lem, ya. Nggak cuma Betul. kita untuk teman-teman, juga teman-teman untuk kita gitu. Satu sama lain saling menguatkan, saling membantu, saling mendukung. Iya, supaya kita berprogres lah pelan-pelan ya, Lem, ya. Karena kalau Betul, dan kata-kata ini sebetulnya mengingatkan saya kembali kepada kata-kata Paus Fransiskus gitu ya, yang pernah mengatakan evangelisasi terbaik untuk orang muda adalah ya orang muda lainnya. Maka mari kita menjadi sahabat sepeziarahan bagi sesama kita. Nah, ini nih kamus perjalanannya muncul nih. Oke. Yes, dan Gimana, mungkin Will? ya, thank you banget Lem untuk sharingnya. Ya mungkin di awal-awal ini kita sharing dulu ya tentang konsep peziarahan dan sebenarnya apa yang kemudian ingin kita lakukan bersama gitu ya. Nggak akan jauh-jauh kok Dan sebenarnya. betul, dan
peziarah ini juga sebetulnya tidak hanya tadi, mungkin kita bisa elaborasi lebih jauh lagi. Apa sih makna peziarahan dalam kitab suci gitu ya, atau dalam dokumen-dokumen gereja gitu. Nah, nanti mungkin dalam episode-episode berikutnya kita bisa mengupas lebih jauh gitu ya. Yes, banyak banget yang harus dikupas nih kayaknya nih. Kayaknya kita pernah ngobrol, seumur hidup kita kupas juga nggak kelar-kelar nih kayaknya. Itulah kekayaan dan keindahan iman Katolik. Luar biasa. Oke, thank you banget Lem, dan thank you juga Sobat Peziarah semua yang sudah mau untuk berkenalan. Yang baru-baru nih, selamat datang, semoga nyaman dan semoga bisa mendapatkan satu manfaat baru ya, dari apa yang kemudian nanti Betul. kita akan bagikan ya ke depannya seperti apa gitu. Nah, Lem, Mari berziarah bersama kami ya. karena kita buka dalam doa, kita juga tutup lanjutkan dalam doa ya Lem ya. Oke. Ya, sobat peziarah semua, sekali lagi terima kasih sudah mau berziarah bersama kami. Harapannya kita bisa menjadi sahabat peziarahan dan mari kita membawa semangat ini dalam ziarah hidup kita setiap hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.